Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Igede Sukananegiri dari SMK Atmajaya Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Pada hari ini, Kamis tanggal 17 Oktober 2024, saya akan melakukan pembelajaran untuk memenuhi tugas PPG 2024 dengan materi Upanishad. Om Santi 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 Om. Untuk video seperti berikut ini. Selamat pagi. Pada asana panganjali. Om Swastiastu. Gimana, sudah sarapan pagi? Nanti setelah jam istirahat sudah sarapan ya. Dan mungkin dapat waktu jadi untuk sarapan. Jadi kalau bagusnya silakan pergi sarapan supaya nanti ada tenaga lebih. Oke, kita mau absen dulu nih. Hari ini siapa yang masuk? Depa absen 5. Kemudian Depa izin. Anissa absen 10 satu. Kemudian Absen 14. ada 3 orang. Mungkin ada kesibukan teman-teman ya. Gimana, sudah siap untuk belajar hari ini? Nah, kita lanjutkan belajar hari ini tentang pendidikan agama ya. Sebelum pembelajaran yang lain, kita berdoa dulu. Jadi silakan perwakilan siapa yang mau memimpin doa. Ya, silakan. Yang lainnya silakan berdiri. Nah, sambil silakan jika rambutnya silakan doanya dimulai. Om Prano Dewi Saraswati Wajabi Arwajini Awati Diana Mawiasyana Watu. Berdoa selesai. Oke, jadi kegiatan ala kabarnya kita awali dengan doa supaya apa yang kita lakukan hari ini berjalan dengan baik ya. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bangsa. Oke, ini materinya sangat besar. Jadi pengajar sudah teori di awal dan doa juga kita ada lewati. Selanjutnya, nah ini untuk pembelajaran kali ini apa sih yang ingin kita capai? Jadi Pak punya 3 bidang pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian Upanishad. Jadi nanti kalian dalam diskusi nanti kalian cari materinya apa sih itu Upanishad. Ya, nanti Pak memberikan juga pemaparan di awalnya supaya untuk memahami Upanishad itu seperti apa. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi pokok-pokok ajaran Upanishad. Jadi di Upanishad itu ada beberapa ajaran pokok yang nanti kalian akan gali di sana. Apa saja? Yang ketiga adalah peserta didik mampu menemukan ajaran ketuhanan dalam Upanishad. Ini nanti yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Ya. Nah, ini Pak ingin sampaikan di awal. Jadi apa sih dan apa sih manfaatnya kita belajar Upanishad? Ya, kalau kita bicara tentang pembelajaran tentang agama ini khususnya di Upanishad, mungkin kalian karena ini sekolah pariwisata, mungkin kalian pikir saya orang pariwisata, kenapa sih harus belajar tentang agama, tentang Upanishad? Jadi
walaupun kalian belajar di sekolah pariwisata, tapi pembelajaran agama itu akan memberikan manfaat di perilaku, di akhlak mulianya akan ditemukan. Kemudian kalian juga di masyarakat juga ini akan lepas dari kehidupan keberagamaan yang kalian pegang adalah di agama Hindu. Jadi kita sebagai generasi Hindu, generasi muda Hindu tidak boleh hanya bahasanya yang memang seperti itu. Kenapa melakukan agama sendiri nggak tahu, yang penting kita melakukan. Bukan. Dia generasi muda Hindu harus tadi tahu apa sih dasar dari pelaksanaan keagamaan yang ada di masyarakat yang biasa kalian ya. Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, jadi untuk memecahkan situasi, jadi sambil menggali pengetahuan awal kalian tentang Vanessa, jadi Pak berikan kita akan bermain di sini dengan game Kahoot. Jadi silahkan buka Android kalian, silakan buka Android kalian, cari kahoot.it. Ya, pasti dulu ini. Nah, sudah? Ya, itu ada game Kahoot. Jadi penampilannya seperti ini. Dari yang ini. Nah, yang ini. Penampilan seperti itu. Jadi kalian harus mencari penampilan yang ini. Nah, ini pinnya 1086638. Pinnya adalah 1086638. Boleh masuk? Isi nama kalian. Ya, masuk dulu. Nah, hanya nama saja. Dwi, ya nama panggilan itu ada. Ali Bakar ini masuk. Lanjut, ada kita, ada Fani. Boleh ganti apa namanya ya? Tasnya boleh ganti. Gusti Murad, Nando, Kesnya masuk. Tasya, ada yang boleh masuk? Boleh ganti. Ilmunya boleh ganti. Ada yang belum masuk? Sudah? Dimas? Belakang sudah? Sudah masuk? Kita main hari ini? Sudah semua ya? Belum kok. Sudah, data yang terakhir. Nah, sudah ya. Nanti di game ini ada pertanyaan, jawabannya ada di bawah pertanyaan itu. Di jawaban itu ada warna. Warna itulah yang akan muncul di HP kalian. Misalnya kalian mau menjawab di warna merah, jawabannya misalnya 1. Saya ingin jawab 1. Tulisan 1 itu ada di warna merah. Jadi klik di handphone kalian yang warna merah. Nanti di HP kalian ada 4 warna di sana. Ya, ada 4 warna. Nilai yang tertinggi adalah nilai yang benar dan tercepat. Walaupun dia benar, tapi paling lambat dia nilainya kecil. Jelas ya? Jadi kalian baca soalnya di situ, pilihannya lihat di layar, menentukan pilihan ada di HP kalian. Sudah? Sudah semua? Sudah start ya? Ya, soal pemakai Vanessa. Satu lagi nih enggak ya?
20 detik. Badannya 20 detik. Ya. Sebelah orang yang benar ya. Yang salah 2. Itu ada 6 orang yang salah. Oke. Bisa nggak Pak pakai? Yang paling tinggi adalah Sindu. Kemudian ada Lila, ada Pani, ada Dwi, ada Nando. Mana Sindu? Ya, oke, pertahankan soal yang kedua. Jadi cepat dan benar. Nanti kalau Sindu dia salah, dia langsung bisa skor. Poli ini adik, ini Mono, ini adik. Ya, jawabannya adalah monoteisme. Jadi yang benar 19, masih ada yang salah? Sudah. Jadi kita siapakah yang menduduki tahta teratas? Masih Sindu. Sindu bisa? Salah ya? Oh maaf. Nah, dikalahkan sama yang lebih cepat. Kita naik, ini Dwi, Ayu naik, dan turun. Oke, lanjut. Nah, yang akan masuk dalam Trimurti. Wow. Ayo dijawab saja lebih cepat. Waktunya lagi dikit. Masa berapa aja? Ini adalah Brahma, Vishnu dan Shiva. Di 12 yang ada. Ya alamat tadi. Apakah benar jawabannya? Kita lihat siapa yang akan begini. Sindu mengejar dia ya. Pani mulai mengejar. Siapa yang bisa nih? Yang belum bisa. Oke lanjut. Nah, ini kan ada yang salah. Ayo. Sudah semuanya. 5, 4, 3. Ya. Siapa yang salah? Kenapa ada yang salah? Kita lihat yang tahta tertinggi masih sama. Saya salib naik. Oh, masih naik. Jadi mereka menantikan. Kalian benar mereka menantikan. Ini masih ya masih lagi satu. Ini lahir. Ini kata tidak ya, tidak ini percaya. Siapakah yang naik podium? Ya, podium ketiga. Ada di podium kedua. Pani. Yang pertama. Ya. Mana Dila? Oh ya. Oke, kali 11. Yang lain juga benar karena waktu. Jadi waktunya juga diperhitungkan. Nanti kita main lagi ya. Kayaknya menyenangkan.
melaksanakan bermain si pembelajaran. Ini sudah. Nah, kita lanjut ke pengertian pariwisata. Ya. Jadi kita bahas sedikit tentang pariwisata seperti apa. Nanti setelah Pak ikut bahasan di awal, kemudian nanti Pak akan membentuk kelompok kalian. Nanti Pak berikan tugas dalam KPD, nanti Pak berikan di webinar grup. Nanti kalian buka apa yang harus dikerjakan di kelompok itu. Setelah tugas itu selesai, nanti ada presentasi ke depan dan ada tanya jawab dengan teman-teman yang lain. Ya, ini untuk pariwisata. Karena pembahasan terhadap teknologi berasal dari kata rupa, berarti dekat di bawah san dan dulu. Jadi pariwisata itu adalah kelompok siswa atau peserta didik untuk dekat acaranya. Nah, ilustrasinya seperti di gambar. Jadi ada guru, ada siswa di bawahnya. Ini cuma beda. Jadi sebelum mengenal teknologi, kalau kita lihat sendiri bahwa pembelajaran itu sudah dimulai dari beberapa zaman atau generasi yang dulu dan masih dipakai pada saat ini. Artinya apa ya? Memberikan ilmu pengetahuan kepada siswa itu masih relevan digunakan. Jadi manusia itu tidak bisa pintar, itu dia lahir dia harus ada pembelajaran untuk dia mengembangkan dirinya dan bisa melakoni kehidupan ini. Ya. Nah, kita pariwisata ini merupakan bagian dari catur Weda Samhita. Jadi kita ketahui bahwa Weda itu adalah bagian dari Weda itu adalah kitab suci agama Hindu. Jadi semua pelaksanaan keagamaan Hindu itu sumbernya dari Weda. Jadi kita tidak boleh terlepas dari ajaran Weda dalam melaksanakan keagamaan. Kegiatan keagamaan Hindu. Dan Upanishad diyakini mampu menghilangkan kebodohan atau awidya. Jadi kalau kita belajar, kita bisa menghilangkan namanya kebodohan. Ya, karena orang yang bisa, orang yang memang pintar, dia yang bisa menjalani kehidupan. Jadi tidak ada orang yang bodoh itu menjalani kehidupannya dengan baik. Dia akan bingung, saya harus melakukan apa. Dia bingung dalam menentukan keputusan. Karena setiap kehidupan kita itu dihadapkan pada sebuah keputusan. Dia tidak jalani apa tidak. Temu hal yang lagi saya harus melakukan dengan apa. Ini perlu pengetahuan. Makanya kalau kita bicara tentang Upanishad itu bagian dari Weda. Weda itu kalau lihat secara luasnya itu berbagai macam ilmu di sana. Termasuk di Upanishad. Jadi Upanishad yang memang mengarah ke Weda. Ya. Kita Upanishad berisikan wejangan-wejangan tentang rahasia kehidupan manusia. Nah, ini rahasianya seperti apa nanti kita bahas di rahasia. Nah, secara garis besar Upanishad membahas tentang Brahman, Jiwatman atau diri individual, jagat atau jagat raya, sadhana atau sarana pencapaian. Nah, untuk kali ini kita akan membahas di Brahman. Nah, Brahman itu apa sih Brahman? Kalau kita bicara tentang Weda, Brahman itu berasal dari kata Bras yang artinya mengembang. Secara etimologi kata Brahman menunjukkan bahwa dia yang berkembang dan melampaui segalanya. Brahman merupakan realitas mutlak, namun beliau meliputi segala yang ada, sadar dan kekal, tentang sumber kebahagiaan sesungguhnya atau ananda. Ini mengembang memilih semuanya. Jadi seluruh jagat raya itu dipenuhi oleh namanya Brahman. Kalau kita di sini menyebut dengan beliau dengan bukan tidak yang menjelaskan. Jadi bumi itu kita lihat berapa bumi itu luas. Ternyata kalau kita pandang dari planet itu masih kecil bumi. Dari beberapa planet. Bahkan lagi dari galaksi masih kecil, lebih kecil lagi. Kemudian galaksi kita pandang dari alam semesta sangat kecil sekali galaksi. Kalau dilihat teori itu galaksi itu banyak galaksi ada di alam semesta. Salah satunya adalah galaksi yang terkonservasi. Yang kalau nggak salah itu namanya galaksi Bima Sakti.
bicara tentang alam semesta yang luar biasa, sangat luas sekali. Jadi beliau memenuhinya. Kalau kita bicara seorang manusia di bumi, kita lihat dari alam semesta atau di dalam di planet saja sangat kecil seperti debu dia, sangat kecil sekali. Ya. Nah, pemahamannya tentang Brahman seperti apa? Nanti ini Pak kasih ilustrasinya satu. Nah, ini adalah proses relasi itu membawa doli. Sebenarnya di dalam doli itu ada namanya perkimo. Ya, apa sih sangkut pautnya dengan Brahman? Apa sih sangkut pautnya dengan sang Nabi dari diskusi dari gambar yang Pak berikan? Oke, kita bahas dulu secara keseluruhan, secara umumnya tentang Brahman di Upanishad. Ada dua ya, Nirguna Brahman sama Saguna Brahman. Apa sih bedanya? Kalau Nirguna itu dia tidak terpikirkan. Seperti apa sih beliau? Susah dipikirkan karena manusia itu terbatas pola pikirnya. Nah, kalau dianggap saja Pak ilustrasikan antara hewan sama kita di manusia, hewan tidak bisa memikirkan apa yang kita pikirkan. Ya, begitu juga kalau kita bandingkan diri kita dengan beliau, sangat jauh. Kita yang terbatas pikiran kita hanya sebagai seorang manusia aja. Beliau levelnya jauh di atas. Jadi disebutkan di Upanishad bahwa diri Nirguna Brahman tidak dapat dipikirkan. Dan Saguna apa? Saguna ini yang merupakan yang dapat dipikirkan. Dan bahkan di bentuk beliau itu yang memang tidak terpikirkan dibentukkan dalam bentuk ada yang bukan sebuah asa. Kalau kita di Bali namanya pertimo. Ya biasanya kalau kita ke Bedi atau Belasi pertimo pasti di bawah. Ya, pertimo itu adalah simbol dari beliau, dibuat simbol. Biasanya dalam bentuk patung. Ya, ada yang bentuk lukisan, ini lukisan ada lukisan dewa. Itu ada yang membujang dan misalnya di sebuah kamar apa namanya ruangan suci dibuat gambar beliau, kemudian dilakukan pemujaan supaya mendekatkan diri dengan beliau. Karena beliau ini tidak dapat dipikirkan. Ini di nah, kita breaking dulu sebelum nanti kita bentuk kelompok. Ya, jadi Pak minta bentuk kelompok, silakan bentuk kelompok ini bisa saja berempat atau berlima. Kita akan bentuk kelompok dulu, jadi kita akan baru kita breaking. Yang ini mau sini, kamu lihat sini. Kasih teman. Yang itu nggak ke situ. Oke, kita breakingnya pakai gerakan. Tahu lagu ini? 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Jadi semua berdiri, kita akan ya. Tapi dengan gerakan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ini satunya, ini 1 duanya ini 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ini 4-nya kayak gini. Jadi 4 ditambah 4 sama dengan 8. Jadi dia selain kalian bernyanyi, kalian juga melakukan gerakan senang, gitu ya. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Ya, goyang ini 16-nya. Oke. Kita ulangi ya. Cuma bernyanyi dan lakukan gerakan. Oke. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ini bahasa Dewi. Coba Pak, ini 8 ya. Oke, kita ulangi. 1 ditambah 1
LKGI-nya, di LKGI-nya ada diskusi yang harus kalian kerjakan. Ini pertanyaannya, kalian diskusikan berkelompok, silakan berapa dulu nah. Silakan. Silakan bergabung itu tidak sih? Diskusi apa sih? Nah, biar menulis ini buat. Ya, itu bahwa Saya hidup. jadi itu sebenarnya Ya enggak latihan. Kan gerak. mungkin ada yang sudah selesai kelompoknya yang mau presentasi duluan siapa? Silakan. Oke, jadi kelompok 5 Ya. silakan di depan. 5 kelompok di depan ya. Nanti presentasi di depan, kemudian yang lain yang kelompok yang lain nanti siapkan pertanyaan, nanti batasi pertanyaannya 2 pertanyaan ke kelompok 5 ya. Silakan. Kita matikan dulu. Silakan, bagiannya dipersilakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Di sini kami dari kelompok 5 akan membawakan materi tentang Upanishad. Perkenalkan, nama saya Dimas. Perkenalkan, nama saya Winaguna. Perkenalkan, nama saya Galih. Di sini saya akan mulai presentasi yang diberi dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Iri. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang Upanishad? Menurut kelompok kami, Upanishad adalah kitab yang merupakan bagian dari tradisi Hindu. Kitab ini membahas konsep-konsep mendalam seperti realitas tertinggi atau Brahman, diri atau Atman, dan pencapaian moksa atau pembebasan diri dari siklus kelahiran dan kematian. Upanishad berfungsi sebagai paduan filosofis dan spiritual, mendorong pembaca untuk merenung dan memahami hubungan antara individu dan alam semesta. Untuk soal yang kedua, bagaimana konsep ketuhanan dalam agama Hindu? Menurut kelompok kami, konsep ketuhanan dalam agama Hindu sangat beragam dan kompleks. Secara umum, ada pemahaman tentang satu realitas tertinggi, yaitu Brahman, yang bersifat tak tertinggi dan melampaui segala bentuk. Selain itu, terdapat berbagai dewa dan dewi yang dipuja, seperti Brahma, Wisnu, Siwa, dan Dewi. Masing-masing mewakili aspek berbeda dari ketuhanan. Dewa dianggap sebagai manifestasi dari Brahman. Yang ketiga, sebutkan manifestasi Tuhan dalam agama Hindu. Manifestasi Tuhan adalah para dewa dan dewi seperti Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa, Dewa Agni, Dewi Saraswati, Dewi Laksmi, Dewi Uma, dan lainnya sebagainya. Yang keempat, ada sebutkan ajaran-ajaran pokok dalam Upanishad. Ajaran pokok dalam Upanishad yaitu Brahman, Atman, Jagat atau jagat raya, dan Sadhana atau sarana pencapaian. Soal kelima, agama Hindu mengenal adanya dewa-dewa. Apakah ini berarti Hindu menganut paham politisme? Tidak. Hindu mempercayai adanya satu Tuhan, yaitu Brahman atau Ida Sang Yang Widi Wase, dan para dewa adalah manifestasinya beliau. Saya akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang bertanya? Silakan. Kelompok 2. Jadi saya menanyakan satu pertanyaan. Saya bernama Gilang, nomor 115. Mengapa umat Hindu itu menyembah Pratima yang ada di Pura? Pertanyaannya, mengapa umat Hindu menyembah Pratima yang ada? Oke, sudah pertanyaannya? Oke, silakan dulu. Yang kedua, silakan. Kenapa nama saya Putri Manggung, nomor absen 31. Saya ingin bertanya, apa manfaat melakukan pemujaan kepada Ida Sang Yang Widi? Nah, pasti pentingnya memuja beliau bermanfaat apa tidak?
dilakukan. Oke, silakan diskusi dulu kelompok 5. Diskusikan pertanyaan lingkungannya, nanti kalau kita langsung jawab. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Gilang. Pratima itu bukanlah Tuhan. Pratima yang ada pada setiap pura itu adalah simbol dari Tuhan itu sendiri. Dengan adanya simbol beliau, maka umat hindu dapat membayangkan keberadaan beliau. Sudah. Apakah jawaban bisa diterima? Bisa. Lanjut ke pertanyaan kedua. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Manfaat memuja ide saya Widi yaitu 1. Dapat memberikan rasa tenang dan kedamaian di dalam hati, membantu mengurangi stres dan kecemasan. 2. Memuja ide saya Widi dapat meningkatkan rasa syukur atas segala yang dimiliki, memperkuat rasa positif dalam hidup. Individu dapat merenungkan diri, memperbaiki diri, dan tumbuh sebagai pribadi yang berbudi pekerti luhur. Yang ketiga, pemujaan kepada ide sayang Widi akan ada banyak praktik keagamaan, di mana hal itu menghubungkan orang dengan komunitas, menciptakan jaringan hubungan sosial yang kuat antar umat Hindu. Apakah jawaban saya diterima? Oke, sudah kita akhiri presentasinya. Sudah berapa? Sekian presentasi dari kami. Kalau ada kesalahan, kami mohon maaf. Om Santi Santi Santi. Oke, kan. Dah? Oke, tadi sudah dilakukan presentasi oleh beberapa kelompok, seperti pemaparannya, ada diskusi juga, ada sesi tanya jawab juga. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan asesmen sumatif, yaitu berupa tes tulis. Ini Pak sudah sediakan link, nanti dapat bagikan ke WA group. Ini linknya, nanti silakan buka di WA group. Di sana nanti ada pertanyaan, tapi sebelumnya kalian isi nama sama nomor absen dulu, baru dijawab pertanyaannya. Silakan dibuka linknya, nak. Ini Pak, berikan hasilnya yang sudah masuk. Silakan, ini ada nilainya 100, ada 80, ada 100 juga. Banyak yang 100 nilainya. Ini ada 80, ada Perdi. Ada Komang Damar juga 80, ada Galih 80. Deta 100. Kalau dilihat dari keseluruhan ini dapat 100-nya lebih banyak. 80-nya ada 2 siswa ya. Ada 3 siswa ya. Atasnya ada lagi ya. Sudah. Oke, untuk penilaian ini nanti Pak gabungkan dengan keterampilan kalian dari dalam bentuk presentasinya, keterampilan presentasi, kemudian pemahaman materi kalian. Jadi Pak gabung, ada pemahaman materi, ada keterampilan sama sikap. Ini termasuk nilai pengetahuan kalian. Ya. Oke, setelah asesmen kita akan lanjutkan materi sudah di sesi terakhir adalah tentang kesimpulan atau refleksi. Untuk kesimpulan ada yang mau membuat kesimpulan? Apa yang kita bisa simpulkan hari ini? Saya Pak. Oke Pak, ganti slide dulu.
Silakan kesimpulannya. Baik, saya Ayu Artarini dari kelompok 4. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya. Dari pembelajaran hari ini, saya dapat simpulkan bahwa Upanisad memiliki arti duduk di bawah Acharya atau guru. Kedekatan guru dan siswa akan menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam dalam materi pembelajaran, khususnya ajaran Weda. Upanisad merupakan panduan penting bagi pencarian spiritual dan pemahaman tentang hidup, eksistensi, dan hubungan manusia dengan ide Sang Hyang Widi Wasa. Sekian kesimpulan yang dapat saya berikan. Oke, kasih plus nak. Oke, ini acara ini membahas tentang hubungan manusia dengan umatnya. Jadi bagaimana keterikatannya antara Sang Pencipta dengan umatnya, gitu ya. Oke, lanjut kesimpulan yang berikutnya. Kesimpulannya saya dapatkan dalam pembelajaran hari ini yaitu adanya dewa-dewa dalam ajaran Hindu merupakan manifestasi dari Brahman yang dapat diwujudkan oleh umat Hindu sehingga menambahkan keyakinan umat Hindu akan keberadaan Brahman dan melakukan pemujaan terhadap beliau. Oke, itu. Ya. Oke, kasih plus. Yang ini membahas tentang manifestasi dari Sang Hyang Widi, yaitu dewa-dewa dan pemujaan terhadap beliau. Ada lagi? Lagi satu kesimpulannya, silakan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu ajaran pokok dalam Upanisad ada Brahma, Atman, Jagat atau Jagat Raya dan Sadhana atau sarana pencapaian. Sekian. Oke, kasih plus. Ini temannya membahas kesimpulannya tentang materi yang kita pelajari hari ini. Tentang ada Brahman, ada individu, ada Jagat Raya, kemudian ada Sadhana. Nanti untuk yang kali ini kita akan hanya membahas di Brahman sama ajaran pokok dari Upanisad itu sendiri. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan materinya tentang Jagat Raya dan sarana pencapaian. Oke, untuk hari ini sudah cukup baik. Jadi presentasinya luar biasa. Tadi antusiasnya untuk mengikuti pembelajaran juga luar biasa. Nanti minggu depan harapan Pak adalah perlu tingkatkan lagi tentang pemahaman materinya, tentang antusias dalam pembelajaran dan kerjasama dalam bentuk tim, dan presentasi juga sudah sangat bagus. Oke, tadi sudah ada kesimpulan, kemudian ada penguatan juga sebagai akhir sesi dari pembelajaran ini. Tadi diawali dengan doa, kita tutup dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Silakan. Oke, silakan memimpin doanya. Oke, kita berdiri, sikap memistikarana. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk. Untuk di akhir sesi kita akhiri dengan Paramasanti. Silakan ketua kelas akhiri. Asana. Rama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Oh.